Kalau kita punya orang dalam yang mungkin bisa gitu ya, Mas. Nah, kecuali memang tapi orang dalam orang-orang tuh ada. yang gampang berbuat dosa terus nggak takut masuk neraka, apakah mereka itu punya orang dalam gitu, berpikir dosa mereka itu gak Iya, akan dia punya orang dalam neraka. Mungkin yang belum terlalu kenal sama Habib Djafar ini banyak yang bilang dia itu adalah mengayomi pemuda-pemuda tersesat. Betul. Ya kan? Nah, dia gampang gitu ngobrol sama ini. Ini kita ini pemudi tersesat. Iya, pemudinya ada di sini. Ini pemudi tersesat. Aku penasaran, tapi kan Habib maksudnya mengawali sampai akhirnya bisa kayaknya harus dengan style yang seperti ini. Iya, pas Terus sebelumnya malah iya sebelumnya tuh apa sih yang Habib rasain gitu? Sebenarnya gue gak ada perubahan style sih. Oh, Emang dari dulu awal tuh udah emang gini. Habib Iya, gua pernah dari berguru pun udah begini. Iya, dulu gue emang begini dan sekarang begini. Misalnya gini, gue pernah duduk nih beli kebab, biasa orang Arab makannya kebab. Iya, beli kebab. Di Gua Majestic nggak, Bib? Enak banget, Bib. Enak banget. Condet. Oh, condet. Nah, lebih Arab lagi. lebih Arab lagi, condet, iya. Nah, gue tuh dibungkus kan kebabnya. Udah gue gak buka helm, gue gak buka masker. Karena lagi nungguin aja, bentar lagi berangkat. Tiba-tiba ada orang nih nyamperin, Habib Djafar ya? Oh iya, udah foto. Padahal Habib pakai helm sama pakai Nah, masker. iya. gue nanya tuh, sampai gue saking penasarannya. Kenapa lu kenal gue gitu? Terus kata dia, iya karena baju dan celananya Habib ini sama dengan baju dan celananya Habib ketika ngomong di video ini gitu. Karena emang gak ada bedanya. Gue tuh ya keluar, nongkrong, ceramah, ya sama. Gayanya gini kayak aja. gini. Karena gue emang gak pengen ngasih ekspektasi apa-apa. Baik dalam pemaparan ataupun gaya kepada orang lain. Karena kalau lu udah ngasih ekspektasi, hidup lu pasti akan ribet. Suatu hari lu akan dikendalikan oleh ekspektasi orang. Dan akhirnya lu bisa terancam dibunuh oleh ekspektasi itu. Contohnya, Mahatma Gandhi. Kemudian Beatles. Ekspektasi yang Dibunuh oleh fansnya. Iya, parah banget. Iya, jadi ya udah gue gak bangun ekspektasi apa-apa nih ke orang. Gue begini, lu suka ya syukur, lu gak suka ya kufur lu. Enggak dong. Ya gak suka gak apa-apa. Ya gak suka gak apa-apa. Kufur nikmat. Ya gak suka gak apa-apa gitu. Artinya lu bukan kan? orang yang tipikal belajar agamanya dari sini. Iya. Tapi kemarin juga sempat diprotes, waktu itu pernah ngobrol sama Habib yang salah satu netizen lah ya. Iya. Itu protes gara-gara gaya berpakaiannya Habib, katanya nggak sesuai. Sekelas Habib aja dibully sama Iya, ada kan? Pasti Iya. bukan cuma itu doang kan? Pasti ada juga yang dinyinyirin ya. Iya, Soal dinyinyirin. selain Tapi kalau cara dinyinyirin sih berpakaian. bukan sama netizen. Sama netizen. Netizen yang kayak jin. Iya. Karena harusnya nggak kayak gitu ya. Iya. Harusnya kan Pengaruh jin. Dasar kalian. dia namanya aja media sosial kan. Tapi sekarang kan lebih ke beberapa orang menjadikan itu sebagai media ansosial. Justru memutus silaturahmi karena media sosial. Padahal dulunya dia enak-enak aja. Ada orang tuh yang nyebelin banget kan. Ketika ketemu gak ada apa-apa. Iya. Tapi ketika di medsos, Widih. udah kayak kerasukan monster dia. Perlu diru'yah tuh. Iya kan? Enteng banget jarinya. Dan gua gak pernah tersinggung karena gua bayangin nih orang pasti sambil tiduran. Lagi santai Enteng, dia. santai, ngapain gua jadi ribet gitu sama orang-orang begini. Kitanya yang nanggepin malah yang bangun nggak sesantai Iya. dia yang lagi gitu Iya, ya. makanya. Iya sih benar-benar itu. Kayaknya karena itu juga deh, Habib zaman dulu kayak tadi Nabi Nuh pengikutnya ada 80 orang gitu. Tapi kan mereka semua pada saat itu nggak main sosial media. Sosial media itu menurut aku paling banyak bisa bikin dosa loh. Hal-hal kecil kita nge-like, setelah foto orang apa gitu-gitu ya nggak sih? Habib, makanya sekarang menurut gua jadi sih followersnya banyak juga karena mungkin banyak yang membutuhkan itu juga influence-nya. iya. Menurut gua sih ya tetap media sosial tuh kayak gelas. Artinya dia bebas nilai lah. Artinya gelas bisa buat kebaikan, minum, bisa buat mecahin Tergantung dari kepalanya kitanya, orang gitu, betul. tergantung. Jadi negatifnya banyak, toksiknya banyak, tapi gua ngelihat positifnya juga banyak gitu kan. Banyak akhirnya sekarang akses lu kepada ilmu agama mungkin lebih Lebih dekat, luas. lebih luas dan lain sebagainya. Terus akses lu untuk silaturahmi juga lebih mudah gitu, Iya. bisa di media sosial. Kemudian orang-orang yang seharusnya tidak bertemu akhirnya jadi bertemu karena media sosial. Misalnya ya, banyak tuh temen gue yang mak comblangnya adalah Facebook, Instagram gitu. Iya. Jadi Aku Twitter oh iya, sama suami. oh iya, Iya.
Serius banget berarti dia. Iya, dikenalinnya lewat Twitter. Aku Instagram. Iya. Oh iya. Mm-mm. Kalau Instagram masih masuk akal sih, karena kan fotonya banyak. Tapi kalau Twitter kan Twitter dikit. tapi udah tahu orang, maksudnya tahu lah gitu. Maksudnya paling tersesat, paling ketemu sama pemuda yang paling sesat apa sih menurutnya Habib gitu? Gini, gue gak bisa jawab itu, karena bagi gue tetap yang paling tersesat adalah diri gue sendiri gitu. Gue belajar kepada Nabi Musa tuh pernah suruh cari orang yang paling jelek atau apapun makhluk atau apapun yang paling jelek di dunia ini. Beliau keliling nyari, gak ada, karena pasti paling jelek itu diri kita sendiri. Menurut gue orang yang paling toksik, orang yang paling bego adalah orang yang mencari-cari kesalahannya orang lain gitu. Padahal dirinya penuh dengan kesalahan. Tapi kalau pertanyaan paling tersesat sih, menurut gue kayaknya iya, banyak. Karena sih. kita nanti akan tanya-tanya pertanyaan tersesat juga Nah, gitu. itu. Coba kalau itu apa sebelum kita ke pertanyaan tersesat? Iya, kayak pasti kan orang yang datang cerita ke Habib kan pasti beragam. Apalagi dengan pembawaan Habib anak muda, maksudnya kayak gini enak Iya. gitu ya. Jadi orang-orang yang anak muda tersesat ibaratnya juga lebih nyaman gitu Iya. sharing. Ada Mungkin yang gini. sampai terkaget-kaget. Kiamat. Oh iya, Iya, gitu hari kiamat. ya. Hari kiamat tuh kan hari Jumat. Nah, negara yang masih Kemis gimana? Itu udah kiamat belum gitu. Kan beda kan? Selama gue hidup gue nggak pernah kepikiran ini. Bib, apa sih maksudnya kalau misalkan kayak Habib ngomong sama orang-orang yang tidak maksudnya tidak beragama, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, kan beda tuh ya Bib ya. Nggak percaya agama sama nggak percaya Tuhan. Iya. Biasanya tuh apa sih yang menjadi pertanyaan intinya mereka tuh cara Habib menjelaskannya yang enaknya tuh gimana sih gitu. Karena kadang-kadang maksudnya di lingkungan aku ada tuh yang kayak dia nggak percaya Tuhan, ada juga yang nggak percaya agama. Nah, ketika dia mempertanyakan kita ketika kita ibadah, aku tuh orang yang takut untuk menjawab. Maksudnya karena kayak ini kepercayaan aku dan aku juga nggak tahu harus menjawab apa karena dia juga punya kepercayaannya dia. Nah, harusnya kita menyikapinya itu seperti apa sih, Bib? Gitu. Kalau gue begini ya, pertama ikatan emosional dulu dibangun. Kayak gue sama pendeta Yeri gitu, sama biksu, kemudian yang lainnya, bangun ikatan emosional. Biasanya ya udah berteman dulu, makan bareng, kemudian saling bertukar hadiah gitu misalnya. Ini beneran apa bohongan sih? Beneran. Oh, beneran. Beneran. Nggak kok kira tiba-tiba Bertukar tukar kado gitu. Beneran. Gue kayak kalau ulang tahun keluarganya Bang Yeri, anaknya, kadang gue ngasih kado. Bang Yeri juga lebih parah, ketika kurban dia ngasih kambing, domba. Ngasih domba. Katanya ingin ikut berbahagia. Nah, kalau itu kan tidak termasuk bagi non-muslim. Non-muslim kan nggak ada ketentuan kurban. Akhirnya gue bilang, iya bang, ini hadiah nanti gue bagiin sebagai bentuk kebaikan lu gitu. Dan itu ada balasannya. Semua kebaikan non-muslim sekalipun orang tidak beragama itu ada kebaikan, ada balasannya dari Tuhan gitu. Nah, itu pertama, bangun emosionalnya. Kemudian yang kedua, gue cenderung akan ngomongin hal-hal yang titik temu di antara kita. Nah, itu tuh ya, Bib. Kan ada kebaikan yang sifatnya universal. Kayak semua agama kayaknya mengajarkan kita untuk nggak membuli. Kemudian semua agama ngajarin kita untuk care kepada orang lain. Ya udah, gue ngomongin di itu. Semua agama ngajarin untuk tidak menjadi teroris misalnya. Udah, gue tuh kalau ada aksi teroris atas nama agama, baik itu muslim ataupun non-muslim, ngajak tuh Bang Yeri atau siapa-siapa, ayo bersama-sama menentang itu gitu. Dan jadi akhirnya enak. Dan yang ketiga, gue menjadi duta untuk jelasin kepada mereka bahwa agama gue ini indah gitu. Ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Karena gini, orang akan cenderung membenci sesuatu yang dia tidak pahami. Makanya ya udah, gue karena banyak tuh kan orang-orang Protestan mungkin yang nggak kenal Islam, mau ngakses Islam juga dia nggak tahu harus kemana. Nah, ketika gue bikin konten, gue jelasin tuh Islam itu begini, sehingga kalau ada yang misalnya non-muslim yang Islamofobia, jadi oh ternyata enggak, itu oknum aja. Sebagaimana di semua agama kan ada oknum. Iya, di mana? Di Buddha, di Hindu, di Kristen pasti. Gue sih selalu bilangnya kayak gini, semewah-mewahnya rumah pasti ada WC-nya. Ya kan? Kadang WC-nya mewah juga pasti ada pasti baunya. Bau juga, iya. Ada. Nah, ikhlas itu seperti lu ketika di WC. Lu di WC gimana? Kayak sering banget ada orang, Habib pernah nggak ditanya gini sama orang kayak,
Bib saya kan Kristen atau nggak saya kan bukan Islam, nanti saya masuk neraka dong pasti gitu-gitu. Pasti pertanyaan yang common banget kan, apalagi anak kecil tuh juga udah ditanamkan itu gitu loh. Betul. Sering banget adik aku waktu masih kecil bener-bener pernah nanya sama aku dan aku nggak tahu harus jawab apa karena takut salah, jadi aku bilangnya udah berprasangka baik aja sama Allah tuh baik banget. Iya, dia gitu pengen nangis-nangis kayak dia ngerasa ini sahabat dia baik banget tapi dia berbeda agama, masa dia masuk Kristen Kak? Nah anak-anak yang kayak gitu kan maksudnya dia akan bertanya sama orang tuanya, akan bertanya sama kakaknya kayak gitu. Itu harus jawabannya apa ya, Bib ya, yang baik. Gini, gitu. Kalau pertama ya seharusnya agama tidak diajarkan dalam frame itu untuk anak-anak. Iya kan? Karena jangan ajarkan agama apalagi kepada anak-anak dengan frame ketakutan kepada neraka. Itu kan nggak baik juga. Mungkin nanti penting itu karena ketakutan kepada neraka dalam batas tertentu itu menjadi penting gitu untuk disugestikan ke dalam diri kita, tapi jangan ketika anak-anak karena lu khawatir bikin trauma kepada anak lu. Trauma itu yang akan membuat dia akan menganggap agama sebagai sesuatu yang kaku atau bahkan mengerikan. Kayak lu kalau salah mentreatment orang untuk berubah, misalnya dari minum minuman keras, salah mentreatment, akhirnya dia akan trauma tuh. Atau gini deh, banyak kan orang yang berkerudung, tiba-tiba berkerudung. Kemudian euforia tuh, semua orang hebat. Ketika lepas kerudung lagi, semua mencaci. Dan akhirnya bisa membekas tuh trauma ke orang itu. Gue kok diginiin, kok gini ya. Padahal takut, jadi mau misalnya tiba-tiba dia mau tobat, mau pakai jilbab lagi jadi takut ya. Jadi takut. Nah, gue ingin agama tidak disebarkan dengan ketakutan. Kata Nabi, agama itu adalah kabar gembira yang harus disebarkan dengan kegembiraan. Itu kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, sahabatnya, ketika mau nyebarin Islam ke Yaman. Nah, jadi yaudah obrolan-obrolan itu menurut gue nanti, kecuali dia nanya. Kalau nanya begini, pada dasarnya memang secara keagamaan, keimanan, kita meyakini Islam itu agama yang benar dan yang lain salah. Makanya kita pilih Islam, gitu kan. Nah, dengan segala konsekuensinya, kesalahan mereka pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu diyakini ya melalui neraka sebagai pertanggungjawabannya. Tapi tetap surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Satu. Hanya Tuhan yang tahu. Dia itu masuk neraka atau dia masuk surga. Itu pertama. Yang kedua, kita kan nggak tahu finishnya kita itu di mana. Ada di hadis itu pelacur seumur hidup pelacur. Finishnya tapi bertobat dengan ngasih minum anjing yang kehausan. Akhirnya dia mati dalam keadaan baik. Kita juga belum tentu nih. Finishnya tetap dalam keadaan baik. Atau bahkan finishnya tetap dalam keadaan Islam kan belum tahu. Bisa jadi nanti kita ke distrak gitu atau ke trigger ini dan itu akhirnya keluar. Kecuali gue ya, masa Habib gak Islam. Bisa lo juga mengajarkan bahwa lo boleh kok berteman dengan non-Muslim. Iya, artinya ya udah, lo mungkin berbeda, tapi bahkan kalau gue inginnya anak gue itu dari kecil udah diajarkan untuk toleran kepada orang lain. Karena gue lahir dan besar dalam tradisi itu, dan gue menganggap gue menjadi begini bisa mudah toleran kepada orang lain karena ayah gue mengajarkan itu dari kecil. Mengajarkan santai kepada perbedaan, baik itu mau perbedaan agama lah, perbedaan pendapat lah. Gue sampai sekarang kalau soal perbedaan pendapat, gue santai banget orangnya. Gue tuh yang nggak santai kalau perbedaan pendapatan. Mana kita beda banget lagi. Perbedaan pendapatan itu baru gue agak santai. Kalau nikah beda agama, menurut Habib gimana? Pertanyaannya ya. Jadi gini, pada dasarnya kalau yang cewek Muslim itu sudah nggak boleh, jelas dalam Al-Quran. Kalau cewek yang Muslim tidak boleh. Tidak boleh. Beda agama. Beda agama itu kemudian. Gitu. Kalau cowok yang Muslim ceweknya non-Muslim, Quran memperbolehkannya. Asalkan non-Muslimnya itu ahlul kitab. Kalau nggak Yahudi, Nasrani. Nah, tapi kemudian ulama ada yang menyatakan bahwa karena keduanya ini sudah dinilai berubah dari akar-akar nilai-nilai agamanya, maka kemudian nggak memperbolehkan.
sebagian tetap memperbolehkan, tapi ya kalau bisa dihindari. Karena gini ya, gue juga membayangkan akan agak sulit mungkin ya. Karena gue sama istri misalnya, perbedaannya sama-sama Habib padahal. Istri gue sama-sama keturunan Nabi. Ngurusin perbedaan yang kecil-kecil yang aja. masih di dalam aja yang masih oke gitu Iya. jalannya. Pasti ada Itu susahnya. ribet banget gitu. Artinya menurut gue sih kata para ulama ya daripada sulit begitu ya udah dihindari aja. Dihindari. Tapi gue bilang gini selalu, boleh nggak Bib? Gue suka kepada orang yang beda agama. Menurut gue kalau cinta lo tulus, ya coba nanti akan mendapatkan jalan keluarnya. Iya benar. Kalau lo kedua orang nih punya cinta yang tulus, cinta itu pasti akan menjadi cahaya penerang. Gue ada banyak teman-teman yang akhirnya dapat jalan keluar dengan yang satu masuk agama, yang satunya Saya lagi. juga Gitu. pacaran beda agama. Oh iya, Emang kurang tulus. Kakak pernah ya? Gue pernah. beda agama Oh. pacarannya Iya. dan nggak jadi. Pada saat itu Enggak. cinta banget nggak? Enggak sih, kayaknya biasa aja sih. Biasa. Tapi 6 tahun ya, lama banget ya. Lama. Bodoh aja. Cinta Masih buta muda. aja. Hey, ini adalah minuman kesukaan kita. Yubari. Yubari. Untuk kesekian kalinya kita mau ngasih tahu soal minuman terbaru dari KFC. Jadi ini adalah minuman susu segar dan ada rasa melonnya. Terus ini juga ada topping mangga poppernya kayak boba tapi rasa mangga gitu. Jadi ini tuh pasti seger banget karena Ya. di atas ini lihat ada es krim. Es krimnya KFC itu floatnya es krim KFC, ada popping mangganya dan minuman Yubari ini rasa melon. Enak banget, seger banget, bikin mood booster banget. Makanya buruan beli di KFC sekarang juga. Ingat namanya Yubari Float. Yubari, mari kita Yubari. minum. Yubari. Pertama dari Indrar GN. GN. Intrar. Bib, di salah satu surat disebut hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kenapa masih banyak orang yang minta-minta di lampu merah? Karena ada rezeki orang lain yang dititipin kepada orang lain yang berbeda. Kayak pada harta kalian, pada harta kita, itu ada rezeki orang lain. Makanya disebutnya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi ketika lu ngasih, jangan lu ngerasa gua ngasih dari harta gua, enggak, itu titipan Tuhan di kita. Iya. Nah di lampu merah itu kira-kira transaksi nih, duit gue yang dititipin Allah ke lu mana? Iya. Mungkin itu. Jadi lu jangan ngerasa, wah gua udah meri nih. Iya. Jangan. Lu hanya nyampein nih kata Allah. Ada film. Jadi film yang dia ibunya sakit, udah tua. Sakit yang sangat keras, anaknya masih kecil. Terus karena mereka miskin nggak tahu harus kemana. Rumah sakit minta duit 10 juta untuk operasi. Bingung kata ibunya, tenang nak, nanti ada Tuhan yang akan menolong kita. Siapa Tuhan? Tuhan itu pokoknya di atas. Oh ya udah. Tiba-tiba ibunya koma. Anaknya bingung. Kata dia, ada yang mau menolong, itu Tuhan di atas. Dia nulis surat kepada Tuhan di atas alamatnya. Ibu saya ngefans banget ke Anda. Katanya Anda bisa ngobatin, bisa ngasih duit. Mau nangis gue dengernya. Nah, akhirnya udah dikirim ke kantor pos. Kantor pos kan bingung. Dibukalah kantor pos. Akhirnya dikirim ke LSM. Dikirim ke LSM, dibaca sama LSM. Kebetulan LSM hanya punya kas 5 juta untuk setiap bantuan. Dikirimlah duit 5 juta. Dibuka sama anak itu, kemudian dia kirim surat lagi kepada Tuhan di atas. Sampai kantor pos dibuka lagi sama tukang pos. Kepada Tuhan, terima kasih. Ternyata lu bener seperti yang dibilangin ibu gua. Lu baik banget. Tapi lain kali kalau mau kirim duit, jangan lewat LSM. Karena diambil separuh katanya. Kalau dia butuhnya 10 juta. Nah, kita sering gitu. Sama Tuhan dititipin 10.000. Gue udah mau nangis. Jawabannya goceng. Ngasihnya 5.000, itu pun sombong. Cuman kan banyak juga nih, itu juga lagi viral yang kemarin itu kan teman kita ya, maksudnya kayak hal-hal yang kayak kita berbagi sama misalkan sama pengemis gitu, misalkan kita menyebutnya orang yang minta-minta. Sebenarnya kan emang harusnya tuh gimana sih Bib? Maksud aku kan Ya gitu, gue belajar dari Islam juga ngajarinnya bukannya kita nggak boleh ya meminta-minta. gue belajar dari dari teman gue, seorang Buddhis dia, pengikutnya Buddha Seci namanya.
ada di Indonesia. Kalau ngasih itu dia nunduk. Jadi dia ngerasa yang apa butuh. yang sama. Yang butuh gitu. Dan ya memang tugas kita ya bekerja ya, tapi kan nggak semua orang beruntung hingga bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan bekerja. Dan ya kenapa ada pengemis? Karena ada duit mereka yang dicuri oleh orang-orang kaya. Kata Mahatma Gandhi itu tokoh Hindu, dari Buddha ke Hindu. Ini Habib apaan? Yang dikutip Buddha. Kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup bagi semua orang, tapi tidak cukup untuk sebagian orang yang rakus. Itu dosa sosial kita gitu. Jadi ya mereka menjadi ngemis ya karena kita curi duit mereka, sehingga mereka harus berada dalam kondisi seperti itu gitu. Dan lagian menurut gue ya, kadang kita itu walaupun orang nggak ngemis, kita tetap aja memandangnya sinis. Kayak di lampu merah orang yang gitaran, atau dia itu kan seniman silver, gitu. dia Iya, kan at least usaha. itu kan seniman. Seharusnya nggak lo kasih 2.000 tuh. Banyak karena itu dia menjual seni gitu. 1.500. Enggak, kayaknya nggak 2.000, 2.500. Naik GoPay. Bib, ada lagi nih pertanyaannya dari rival_1717. Bib, kalau orang mabuk terus ditusuk sama orang yang nggak dikenal atau kena begal, apakah dosanya orang tersebut di cashback 50%? 50%. Oh, dia mabuk tuh dosa tuh. Ditusuk tuh sama orang, berarti dia kena cashback gitu 50%. Karena nusuk orang mabok. Karena ditusuk orang mabok. Berarti si orang maboknya 50% gitu hilang dosanya. Oh, berkurang. Oh, berkurang dosanya. Karena dia mati. Meninggalnya konyol atau meninggalnya kena musibah. Musibah ditusuk. Belum tentu mati sih, kita kan nggak tahu nih. Kita harus tanya dulu ke si rival. Keadaannya masih dia hidup mati atau apa enggak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, tusuk gue nanti lebih banyak, kurang 50%, lumayan kayak gitu. Terimpas. Yang jelas sih gini. Kalau orang mati karena bencana, kayak kebanjiran, kebakaran, itu asalkan dia mati dalam keadaan baik, itu mati syahid. Nah, ketika dia dalam keadaan mabok nih, itu masalahnya. Dibegal. Padahal kalau hari itu dia nggak mabok aja, syahid dia gitu ya. Dan orang mabok itu kan sholatnya nggak diterima 40 hari. Nah, dia dalam keadaan ribet tuh, kondisi dia tuh ribet. Nah, makanya. Sorry nih, lo nggak dapat cashback. Tapi tetap segala hal. Bisa berapa hari lagi tuh baru diterima. Tapi tetap segala hal ada perhitungannya ya. Kalau lo terzalimi ada perhitungannya. Mabok satu perkara, terzalimi perkara yang lain. Perkara yang lain perhitungannya. Iya, ada perhitungannya. Misalnya ada sahabat Nabi yang namanya Nuaiman. Nuaiman ini suka mabok. Tapi dia sangat mencintai Nabi. Ya ada perhitungannya. Mencintai Nabi satu perkara, mabuk satu perkara lain. Karena itu Nabi tegas ketika dia mabuk. Nabi tegas menghukum dia. Tapi bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad itu perkara mulia. Ada mulia. Jadi jangan disamaratakan. Maksudnya kan ini udah ada miminnya nih, udah ada adminnya sendiri gitu kan. Betul. Udah adminnya, pasti kita nggak bisa ngitung juga. Iya, yang jelas orang ada pos-posannya. Iya. Yang jelas orang mabuk gak kira centang biru. Dia ada lagi pertanyaan. Gak verified. Mau tanya, kan ada orang yang mati hanyut lalu hilang. Apakah Lu kenapa ketawa? Apa karena sisa kubur? Kan dia nggak dikubur, Bib. Ini bener-bener Yusril. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Dia mati hanyut hilang, berarti nggak sempat dikubur. Kan ada yang namanya siksa kubur, tapi dia kan nggak dikubur. Berarti ada lagi apakah ada siksa hanyut? Aduh, gue nggak usah recehin lagi kalau udah ngomongin gini, takut. Sebenarnya siksa kubur itu kan istilah aja buat orang-orang yang punya jenis-jenis dosa tertentu yang memang disiksanya itu di kubur. Karena kan ada misalnya non-muslim tuh, dia melakukan kebaikan, diyakini oleh kita dia akan mendapatkan kebaikan serupa tapi di dunia. Nanti ada jenis-jenis dosa tertentu atau perkara-perkara tertentu yang urusannya di kubur. Ada yang nanti urusannya di neraka gitu. Nah, jadi mau lu mati kejepit kek, mau lu mati di laut kek, mau lu mati karena dibully netizen kek, tetep aja. Tetep ya, sorry. Jangan sok ngitung-ngitung, udah ada miminnya. Bib, apa boleh doain temen yang udah meninggal tapi beda agama? Beda agama, maksudnya doanya gimana? Nah, kalau
udah meninggal, berarti terkait hal-hal yang sifatnya akhirat itu nggak boleh. Nggak boleh, Beb. Iya, karena itu sudah terkait dengan hal-hal yang sifatnya akhirat. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, itu nggak apa-apa. Misalnya teman lo non-muslim, kemudian dia baik nih, semoga dia kaya, karena suka bantu gua kalau gua lagi kekurangan gitu. Itu nggak ada masalah, itu malah kita dituntut untuk berbuat baik kepada siapapun. Atau, wah dia non-muslim, tapi baik, sayang banget. Gue doain deh biar mau alam deh. Itu boleh nggak sih, Beb? Boleh. Gue Biar pernah dapat lagi. Lagi umroh, Beb, inget. Ya Allah, semoga aja sih bisa, tapi nggak apa-apa. Lu daripada ngurusin itu, lu doain dulu dia tobat. Udah banyak, itu banyak doa, tapi tiba-tiba terlintas gitu loh, Bib. Ini juga ke gue lagi, tahu aja Bib. Enggak, jadi kenapa nggak boleh ya, Beb? Ya? Mungkin karena itu udah. Iya, karena itu kan sudah beda. Ini udah closing kan. Oh, udah closingan ya, Beb? Iya, kan udah close order. Tapi kalau kita coba nih gitu, boleh? Nggak boleh. Aja. Kalau nggak boleh tuh jatuhnya berarti dosa dong. Karena kita, Beb. di sana itu kan sudah bukan saatnya lagi untuk perhitungan, tapi sudah saatnya lagi penentuan. Bukan lagi nggak ada yang bisa berubah kan ketika sudah di akhirat. Itu akhirat itu bukan lagi saatnya beramal, tapi saatnya dihitung. Karena itu orang di akhirat bahkan dikubur itu selalu mengatakan seandai aku di dunia itu begini dan begitu. Karena ya di dunia perhitungannya di dunia gitu. Pasti akhirat ya. Makanya lu jangan sampai nyesalnya nanti di kuburan. Tapi kan doa anak. Bayangin lo coba. Lu di kuburan. Doa anak kan ke orang tua. Ini kan ya ISQ ya bentar. Yuk udah layanan yuk. ISQ. Doa anak kan tapi kan bisa kan kalau. Iya, doa anak soleh, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Tapi itu kan dalam konteks Islam. Konteksnya mungkin berbeda ya sama itu. Kita nggak bisa mencampuri di situ mungkin intinya. Iya, intinya ya makanya kalau lo mau doain saat hidup tuh doain. Lagian orang juga kadang gitu ya, care-nya ketika udah mati. Atau care-nya kalau udah sakit. Ketika masih sembuh, dia minta bantuan nggak didengerin. Kalau udah sakit baru kita care. Karangan bunga di mana-mana. Seharusnya masih hidup tuh kasih karangan bunga. Turut berduka cita. Kena mental dia langsung. Gak maksud gua saat ulang tahun. Care dalam saat apa? Iya, care-nya tuh jangan nunggu dia yang dia kena sakit. musibah. Iya. Tapi pertanyaan itu emang mungkin sebagian orang anggap pertanyaannya bercandaan remeh dan lain. Padahal bagi gue pertama ya kita nggak tahu pintu hidayah orang. Bisa jadi dulu orang tuh nonton gue lihat bercandanya doang, pas ceramahnya di skip, kurang ajar banget. Ada dia cerita kayak gitu ya. Iya, ternyata sekarang katanya udah lebih suka nonton ceramahnya maka. Terus yang kedua juga kita nggak tahu, jadi bisa jadi dari komedi-komedi itu. Yang kedua yang penting jawabannya serius, betul-betul ada ilmunya. Dan yang ketiga, gini, gue dulu pertama ditanya, Bib, kalau pahala dan dosa kita 50-50, apakah kita akan menjalani extra time di dunia? Ya kan? Ada yang nanya gitu, Bib. Terus kata gue gini, kita kan nggak tahu ya. Iya sih. Nah, ternyata itu dibahas di Quran. Habib pernah ketawa nggak sih Bib pas ada dapat pertanyaan yang benar-benar unik gitu, kayak Habib pernah nggak Habib kayak elus pundaknya kayak lucu banget, punchline terus lucu terus gitu. Pernah nggak Habib gitu. Nah, kemudian ternyata itu ada di Quran. Di surat Al-A'raf bahas orang yang nanti pahala dan dosanya 50-50. Extra time ada benar? Enggak, itu ditaruh di lu extra time-nya. Iya, extra time siapa tahu di kan aku nanya. Ya kan penalti. Apalagi penalti. Ada penalti juga. Nanti ditaruh di Bukit Al-A'raf namanya, sampai semua sudah dihitung dan dimasukkan ke surga dan ke neraka, dan mereka dimasukkan ke surga karena rahmatnya, cintanya Allah kepada dia. Jadi artinya ini kan si pemuda tersesat nih pasti gak baca Quran, udah pasti udah mah. Dan nemu pertanyaan itu gak dari Quran, dari pikirannya yang jorok itu pasti. Tapi menurut gua ternyata pikirannya dia itu ada di Quran. Artinya kemungkinan kan itu bersumber dari pikiran yang jernih, hati yang pengen tahu beneran. Makanya gua gak pernah meremehkan gitu. Apapun pertanyaannya, siapapun orangnya, gua gak pernah meremehkan. Paling cuman enek aja. Oke, mantap. terima kasih
semua. Thank you ya Bim. Sampai Thank jumpa you. lagi di Disordered. Bye.